Rumah sakit, Sagara tidak mau sedetik pun meninggalkan Zara, ia terus berada di sampingnya, rasa penyesalannya, benar-benar selalu menghantui dirinya, ia pun berharap Zara segera sadar kembali agar dirinya bisa secepatnya meminta maaf dan menjelaskan apa yang telah terjadi padanya semalam. Nyonya Jelita sendiri tampak syok saat mengetahui menantunya lagi-lagi terkena musibah, ia pun sampai memarahi putranya karena dianggap tidak becus melindungi istrinya. Hampir 6 jam dirawat di rumah sakit, akhirnya Zara mulai siuman, perlahan ia membuka kedua bola matanya. Lalu netranya beralih ke arah samping tempat tidur, di mana dirinya saat ini mendapati suaminya sedang tertidur di kursi sambil menyenderkan tubuhnya di samping tempat tidur. Entah kenapa tubuh Zara mendadak gemetar, timbul rasa takut di benaknya akibat peristiwa semalam. Saga yang merasa ada sesuatu yang bergerak dari atas tempat tidur, ia buru-buru membuka kedua kelopak matanya dan netranya beralih ke arah Zara yang ternyata sudah tersadar, namun tatapannya begitu berbeda. "Sayang, kau sudah sadar. Syukurlah," ucapnya mencoba mendekat. Namun sayangnya Zara malah berusaha menghindar darinya. Otomatis Saga dibuat heran atas sikap Zara yang tidak biasanya. "Keluar. Jangan pernah mendekatiku, kamu jahat," ujarnya sambil menangis. "Zara, tolong maafkan aku, ini semua di luar kendaliku," jawabnya berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun sayangnya Zara malah menutup kedua telinganya oleh kedua tangannya, kali ini tubuhnya langsung gemetar. Saga sendiri berusaha membujuk istrinya agar tidak ketakutan seperti itu padanya. Saga benar-benar merasa teriris hatinya melihat wanita yang dicintainya menjadi seperti ini akibat ulahnya meskipun tidak disengaja. "Keluar, kumohon keluarlah dari sini," pintanya sambil menangis terisak. Akhirnya Saga memilih mengalah, ia keluar dari kamar istrinya, lalu segera menghubungi dokter untuk mengecek kondisi Zara saat ini. John sendiri menatap heran akan raut wajah tuannya yang terlihat murung saat keluar dari dalam kamar. Lalu ia pun mencoba untuk mendekatinya. "Tuan, apakah ada masalah dengan Nyonya?" "Masalah besar John, sangat besar malah," jawabnya sambil menjambak rambutnya sendiri. "Kok bisa Tuan? Zara sangat membenciku akibat kejadian tadi malam." Mendengar tuannya berkata seperti itu, John semakin bingung dibuatnya. "Loh, memangnya ada yang salah, Tuan? Apa mungkin Tuan terlalu agresif saat melakukan itu bersama Nyonya?" Jawabnya sedikit ragu karena takut terkena semprot oleh tuannya. Kini Saga malah menghela nafasnya dengan kasar. "Aku sudah merenggut kesuciannya John, ternyata istriku masih perawan." Dek, John dibuat syok atas jawaban dari tuannya. "Apa Tuan? Masih perawan?" tanyanya cukup lantang. Saga pun buru-buru membekap mulut John dengan tangannya. "Pelankan suaramu brengsek. Kau ingin semua orang tahu hah?" bentaknya sambil melotot. Maaf Tuan. Tapi Anda tidak sedang bergurau kan? Mana mungkin Nyonya masih perawan, bukankah Nyonya sudah pernah menikah bahkan memiliki seorang anak perempuan?" Cakapnya masih tidak percaya. "Itulah yang membuatku tidak mengerti dengan semua ini, John." Sagara terlihat frustasi. Kemudian Zara diperiksa oleh dokter sambil ditemani oleh Nyonya Jelita. Saga hanya bisa melihat istrinya dari balik jendela, John yang menyaksikannya pun merasa kasihan atas nasib tuannya. "Tuan, saya punya ide, dan semoga saja bisa membuat hubungan Tuan dan juga Nyonya tidak memburuk," usulnya. "Apa itu John?" tanyanya sambil menggeser tubuhnya dan mendekat ke arah John. "Jadi begini Tuan, bukankah Nyonya Zara saat ini begitu dekat dengan Nyonya Jelita? Alangkah baiknya Tuan menceritakan semuanya kepada Nyonya, saya yakin jika Nyonya Jelita bisa membujuk Nyonya Zara." Seketika Saga memeluk tubuh John. "Otakmu sangat brilian John, aku suka dengan idemu," ujarnya dengan bola mata yang berbinar. "Sekarang saja Anda bilang kalau otak saya itu brilian, memangnya Tuan tidak sadar tadi telah mengataiku otak udang, cek."
keluhnya dalam hati. Kini Sagara menunggu ibunya keluar dari dalam kamar, lumayan cukup lama ia harus menunggunya, rasa gelisah pada dirinya seakan terus mengusiknya. Dan yang ditunggu pun akhirnya telah tiba, sang ibu keluar dari dalam kamar pasien, Saga buru-buru menghampirinya. "Mah, bagaimana keadaan Zara?" tanyanya khawatir. Sang ibu dengan seenaknya menarik kuping putranya. "Anak nakal, apa yang sudah kau lakukan terhadap istrimu? Hah? Kau lihat kondisi menantuku saat ini, dia trauma." Saga mendengar hal itu, Saga semakin merasa bersalah, namun ia tetap harus menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepada ibunya. "Au, sakit Mam, aku bukan lagi anak kecil yang bisa seenaknya Mamah jewer seperti ini, Mamah sudah menjatuhkan harga diriku di depan anak buahku. Terserah, Mamah tidak peduli. Mamah kecewa sama kamu Saga, kalau kau tidak mencintai Zara, setidaknya jangan kau perlakukan dia seperti ini, kau benar-benar tidak punya perasaan." Cetusnya mulai hilang kesabaran. "Siapa bilang aku tidak mencintai Zara? Saga sangat mencintai Zara, bahkan rasa cinta ini begitu besar untuknya." Balasnya meyakinkan ibunya. "Alah, jangan bohong kamu Saga. Kalau kamu mencintai istrimu, kenapa Zara menjadi seperti itu? Kenapa ia takut saat melihat wajahmu?" tanyanya kembali dan tidak mau kalah. Kemudian Saga menghela nafasnya sejenak, lalu membuangnya secara kasar. "Baiklah Mah, akan Saga ceritakan kejadian yang sebenarnya, biar Mamah tahu dan tidak menuduhku yang tidak-tidak." Akhirnya Saga menceritakan apa yang telah terjadi semalam sehingga Zara menjadi trauma saat melihatnya. "Apa? Kau yakin jika Zara masih? Ya ampun kau beruntung nak, 2 kali kau mendapatkan seorang wanita yang masih bersegel." Nyonya Jelita malah memuji putranya. Mendengar mamahnya berkata seperti itu, Saga malah menaikkan kedua alisnya. "Lantas apa kau sudah menemukan siapa pelakunya? Kau harus berhati-hati dengan Felix, ia berupaya untuk membuatmu jatuh di tangannya, entah kenapa jika pria itu juga ada kaitannya atas celakanya Zara. Kenapa Mamah memiliki pemikiran ke sana? Sudahlah, tidak usah dibahas lagi putraku, mungkin Mama hanya asal bicara saja, baiklah kalau begitu nanti Mama akan perlahan memberitahu istrimu tentang kejadian yang sebenarnya." Saga pun memeluk ibunya dan mengucapkan terima kasih. Cuaca terik di siang hari, tidak mematahkan semangat Nyonya Kinanti untuk bisa menemui putri sulungnya, ia pun kini sudah berada di depan pintu gerbang sebuah rumah mewah, yakni tempat di mana putri sulungnya dibesarkan. Saat Nyonya Kinan menunggu pintu gerbang dibuka, rupanya ada seorang wanita yang sudah dimakan oleh umur datang menghampirinya. "Maaf, Anda cari siapa ya?" tanya seorang nenek tua yang mengenakan setelan gamis. "Perkenalkan Bu, nama saya Kinanti, bisakah saya bertemu dengan pemilik rumah ini?" Sang nenek malah menatap serius ke arah Nyonya Kinanti. "Tapi maaf Nyonya, seluruh penghuni rumah ini sudah lama pindah ke Belanda semenjak putri satu-satunya meninggal dunia 6 tahun yang lalu." Dek. Mendengar perkataan dari sang nenek, Nyonya Kinanti sangat terkejut, tiba-tiba dadanya terasa sesak, lidahnya pun terasa keluh untuk mengeluarkan kata-kata. Kasihan Tuan dan Nyonya, mereka begitu terpukul saat putri kesayangannya pergi untuk selama-lamanya. Ucap kembali sang nenek. "Nek, bolehkah saya tahu siapa nama putri pemilik rumah ini yang sudah tiada?" tanyanya dengan bibir gemetar. "Boleh, namanya Non Naura, Naura Pratiwi," jawab sang nenek. "Dek, jadi putriku memiliki nama baru, Sabila telah menjelma menjadi Naura, ya Rab, kenapa aku mesti kehilangan putri sulungku? Kenapa secepat ini engkau mengambilnya dariku?" Batinnya seraya ingin menjerit. "Tabahkan hatimu Nyonya," ujar Komisaris Wira. Nyonya Kinan hanya mengangguk, dan sambil menangis.
Tabahkan hatimu Nyonya, ujar Komisaris Wira. Nyonya Kinan hanya mengangguk, dan sambil menangis.